Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dan aku Siti Akoba. Yeay. Di video kali ini aku mau share ke kalian pertanyaan yang sering muncul saat sidang skripsi. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga teman-teman, dan juga aku cari referensi lainnya biar kalian semakin paham dan semakin mempersiapkan untuk sidang skripsi kalian. Assalamualaikum guys, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Selamat menonton. Oke, langsung aja nonton video ini sampai selesai. Dan yang belum klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Dan don't forget to like, comment, dan share video ini sebaik-baiknya ya, biar teman-teman kalian juga pada tahu nih pertanyaannya apa aja sih yang sering muncul saat kita sidang skripsi. Oke guys, sebelum masuk ke pertanyaan atau list pertanyaannya, jadi aku di sini mau nunjukin ke kalian skripsi aku. Ini dia, tada! Ini lumayan tebal, dan di belakangnya juga ada daftar nilai aku dari dosen penguji, itu juga berita acaranya. Jadi aku ujian skripsi itu tanggal 13 Februari 2021, baru beberapa bulan yang lalu, dan aku udah dinyatakan lulus atau berhasil. Dan oke, langsung aja kita ke list pertanyaannya. Let's go. Jadi ini pertanyaan umum buat semua jurusan, dan pastinya ini banyak banget ditanyakan oleh dosen penguji kalian saat sidang skripsi. Dan yang pertama adalah pada judul kalian. Di judul itu dosen penguji udah banyak banget atau segudang pertanyaan udah disiapkan ketika membaca judul kalian. Jadi hati-hati kalau misalkan ada di judul kalian itu bahasa asing atau bahasa-bahasa kata-kata yang kalian itu nggak tahu artinya. Itu kalian harus udah prepare, udah persiapan, udah tahu terlebih dahulu artinya itu apa atau maksud dari kata-kata itu seperti apa. Dan di sini aku mau bagi beberapa pertanyaan dari beberapa bab. Ini kan biasanya skripsi itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu ada pendahuluan, dasar teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, langsung aja kita pertanyaan apa aja sih yang ditanyakan pada bab pertama. Langsung aja, let's go. Oke guys, pada bab pertama atau di pendahuluan itu biasanya yang sering ditanyakan oleh dosen penguji kalian adalah latar belakang. Jadi apa sih latar belakang dari penelitian kalian ini? Mengapa kalian mengambil judul ini? Kemudian mengapa kalian mengambil sampel ini, enggak sampel yang lain? Atau mengapa kalian mengambil lokasi tersebut? Itu kan berkaitan semua tentang latar belakang dari penelitian kalian. Ini pasti keluar, 99% keluar guys. Jadi kalian harus persiapkan jawabannya ya. Oke, selain latar belakang, selanjutnya adalah tujuan skripsi atau tujuan penelitian kalian. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pasti kalian ditanyakan tentang hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara. Biasanya diambil dari penelitian sebelumnya atau jurnal-jurnal ataupun skripsi sebelumnya. Selain hipotesis itu, selanjutnya adalah batasan masalah. Ini penting banget. Pada batasan masalah ditanyain kenapa kalian membatasi permasalahan sampai ini, ataupun sekitar batasan masalah. Jadi kalian harus udah persiapin matang-matang pertanyaan. Maksud aku jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan pada bab pertama ini. Oke, next kita langsung lanjut ke bab 2. Oke, sebelum lanjut ke bab 2, itu aku mau kasih tahu ke kalian bahwa poin atau inti dari skripsi kita sebenarnya adalah di bab 1, 3, dan bab 5. Ini berdasarkan dari info dosen aku juga sih guys. Jadi menurut beliau, skripsi kita itu intinya pada bab 1, 3, dan 5. Poin-poinnya di situ. Tapi bukan bab 2 sama bab 4 itu enggak penting. Jadi itu semua yang terdiri atau yang masuk dalam skripsi itu tuh penting. Cuman rata-rata dosen penguji ataupun dosen pembimbing itu kita ditanyain pada bab 1, bab 3, dan bab 5. Dan di bab 2 ini memang jarang keluar pertanyaan, kecuali
ada dosen-dosen tertentu yang menanyakan mengenai teori yang kalian gunakan apakah sudah sesuai atau belum. Pokoknya pelajari aja di bab 2. Selanjutnya kita masuk aja sih langsung ke bab 3. Oke, setelah bab 2 kita lewati, kita masuk ke bab 3. Itu bab 3 lumayan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah metode penelitian kalian itu apa? Kan misalkan metode kalian adalah menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan lain-lain. Dan maksud dari metode-metode atau pengertian dari beberapa metode itu kalian udah tahu apa dan seperti apa gitu. Kalian udah tahu ada gambarannya gitu guys. Jadi setelah kalian tahu itu metode yang sudah kalian gunakan seperti apa, kemudian tahapannya seperti apa, dan biasanya langsung ke poin ini sih kalau dosen itu kayak grafik seperti ini, dan kalian udah tahu gambarannya seperti apa guys. Ini tahapan-tahapannya atau metodologi atau alur dari skripsi kalian itu sebenarnya intinya di sini. Kalian udah tahu menjelaskan tahapan dari awal hingga akhir. Biasanya pada saat dosen kita itu kita tidak diharapkan untuk membaca, kan biasanya ada uraiannya di skripsi kita, tapi kita diharapkan menggunakan bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami untuk kalian dan pastinya untuk dosen-dosen penguji kalian. Oke, setelah itu analisis apa yang kalian gunakan. Biasanya digunakan menggunakan aplikasi kah, menggunakan SPSS kah, atau menggunakan metode-metode lainnya pasti. Jadi di bab 3 ini sebenarnya mengenai metode-metode yang kalian gunakan pada skripsi kalian seperti apa, ataupun alur dari skripsi kalian dari awal hingga akhir. Kalian udah paham dan kalian udah mengerti. Kalian terlebih dahulu untuk harus paham dan atau mengerti dari alur skripsi kalian. Setelah itu kalian pastinya bisa menjelaskan dengan baik kepada dosen penguji kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke bab 4. Yang sudah aku bilang tadi, di bab 2 sama bab 4 itu lumayan sedikit ditanyakan atau bahkan tidak ada yang tanyakan. Tapi misalkan ditanyakan, aku di bab 4 waktu itu ditanyain oleh dosen penguji aku mengenai metode atau analisis yang aku gunakan, yaitu menggunakan SPSS. Dan itu ditanyain kenapa kalian alurnya itu seperti apa sih, kemudian kenapa bisa dapat standar seperti ini, kemudian kenapa bisa hasilnya seperti ini, misalkan hasilnya sekian. Nah, kalian udah tahu menjelaskan itu artinya apa dan bagaimana gitu. Dan pastinya kalian udah tahu berkaitan banget sih sama bab 3 tadi tentang metodologi penelitian. Itu kan bab 4 berkaitan dengan hasil dari penelitian kita dan pembahasannya seperti apa. Pastinya kalau kalian mengerjain sendiri, kalian udah tahu dan paham dan bisa menjelaskan ke dosen penguji kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke bab 5. Oke, di bab 5 atau bab terakhir itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kalian harus sudah tahu nih hasil yang kalian dapatkan dari penelitian kalian dan kesimpulannya itu seperti apa. Itu biasanya diambil dari beberapa teori dan kalian simpulkan dengan hasil yang kalian dapatkan. Untuk saran ada berupa, biasanya ditanyakan enggak ditanyain. Biasanya ditanyakan tentang kesimpulan atau hasil apa sih yang kalian peroleh pada saat melakukan penelitian atau dari skripsi kalian ini. Oke guys, jadi aku ada sedikit ketinggalan. Di bab 2 itu aku ditanyain mengenai tinjauan pustaka, karena kan itu kita ada penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Itu misalkan ada yang hampir sama dengan judul kita, itu biasanya ditanyakan apa sih kelebihan dari skripsi kalian dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan pastinya di luar dari skripsi ini bisa saja dosen penguji kalian menanyakan, karena berdasarkan pemahaman kita sih tentang isi dari skripsi ini. Jadi dosen penguji bisa saja tidak terpaku pada ada beberapa ya pertanyaan yang tidak terpaku pada skripsi kita. Biasanya ditanyakan mengenai terkaitannya dengan kuliah kita, yang biasanya ada dipelajari sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Biasanya mengulang sih, dosen mengulang tentang teori yang udah disampaikan pada saat di bangku kuliah. Jadi kita harus udah prepare sih. Pengalaman aku pas waktu sidang skripsi. Jadi buat kalian harus persiapin ya dengan matang-matang.
Jadi sebenarnya pertanyaan pada saat sidang skripsi atau ujian skripsi itu hanya terpaku pada isi skripsi kalian atau mengenai pemahaman kalian tentang skripsi kalian saja guys. Jadi nggak usah takut. Jadi biasanya nggak mungkin di luar hal yang kita bahas mengenai skripsi kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain sendiri, nggak pakai orang, bayar orang untuk ngerjain skripsi kalian, kalian harus tenang aja. Kalian pasti bisa menjawab. Misalkan atau ada pertanyaan yang kurang atau nggak bisa kalian jawab, itu nggak usah diam. Maksudnya kalian usaha aja semampu kalian. Atau misalkan kalian nggak bisa jawab sama sekali, bilang aja ke dosennya kalau kalian nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut, seperti itu. Jadi jangan diam ya. Kalau misalkan diam, dosen juga bingung mereka mau apa gitu kan. Dan hati-hati pada saat menjawab skripsi, kalian jangan seolah-olah menyanggah dari pernyataan dosen. Kalian ucapkan dengan baik, sampaikan dengan baik, dan pastinya kalian harus percaya diri dengan skripsi yang sudah kalian buat. Jangan pesimis, jangan minder. Pastinya kalian juga ngerjainnya dengan usaha. Oke guys, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat melakukan sidang skripsi atau ujian skripsi. Di luar dari itu kalian pelajari aja sendiri, karena karakter dosen itu pastinya berbeda-beda. Setidaknya kalian udah prepare atau persiapin list pertanyaan yang tadi guys. Jadi udah menambah kepercayaan diri kalian untuk menghadapi ujian skripsi. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya, biar semakin percaya diri teman-teman kalian untuk menghadapi sidang skripsi. Oke guys, see you on my next video. Dadah.